Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil istiqlal min biladinal Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iqraram bihi wa tauhida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang berbahagia rekan-rekan sejawat Jamaah Masjid Muhajirin yang senantiasa selalu merindukan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesunyian malam, di tengah keheningan malam-malam yang diiringi dengan rintik-rintik hujan, menyertai turunnya jutaan malaikat yang menemani mereka-mereka yang bertebaran di hamparan bumi untuk senantiasa mengharapkan karunia dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja salat serta salam juga senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita selalu teladani, kita contoh dan kita tiru, karena menteladaninya merupakan bagian dari rangkaian ibadah yang memang kita disuruh untuk menjadi hamba yang selalu beribadah. Bapak Ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa, rasanya kita baru kemarin memulai Ramadan itu, tapi hari ini merupakan bagian akhir dari episode 1 bulan penuh pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi ibadah yang kita lakukan selama Ramadan ini mungkin kita merasa belum memadai. Ya, modal kita kadang-kadang merasa belum cukup untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Quran, tadarus nampak juga belum selesai. Mungkin di antara kita, atau mungkin banyak di antara kita yang selama 1 bulan ini juga belum menghatamkan 1 kali pun bacaan Quran, ya. Tapi itu tidak menjadi halangan. Kita masih punya waktu, ya, beberapa jam lagi. Dan kalau kita manfaatkan, maka itu menjadi bagian penting yang melebihi waktu-waktu sebelumnya untuk menyelesaikan khatam Quran misalnya. Karena ada banyak keistimewaan kalau kita bisa menghatamkan Quran dalam bulan Ramadan ini. Setiap kali Ramadan akan berakhir, Rasul selalu berkata, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati." Qalu, "Ya Rasulullah, ayyu musibatin?" Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhahaba Ramadan li'anna sadaqata maqbulatun wa inna da'wataka mustajabatun wal hasanata mudha'afun wal azaba madfu'." Hadis hasan. Setiap kali Rasulullah SAW menghadapi malam terakhir di bulan Ramadan, kata beliau, seluruh penduduk langit, bahkan langit itu sendiri dan bumi serta seluruh malaikat menangis
karena akan mendapatkan musibah oleh umatku. Artinya umatku akan mendapatkan musibah, sehingga langit, bumi, malaikat menangis karena umatnya akan mendapatkan musibah. Kita semua. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, emangnya musibah apa sih yang dialami umat Islam? Kata Rasulullah, karena sebentar lagi Ramadan akan berlalu, akan pergi. Padahal di bulan Ramadan itu setiap doa umatku akan dikabulkan. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan. Setiap sedekah akan diterima. Dan setiap perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan salah itu akan dimaafkan setiap kali Ramadan. Sehingga kemudian para sahabat kemudian menangis. Tangisan itu ketika Ramadan akan pergi sama seperti halnya tangisan ketika Rasulullah menjelang kewafatannya. Lalu dengan akan perginya Ramadan, apakah kita juga turut bersedih atau mungkin bahkan menangis seperti halnya menangisnya para sahabat, seperti halnya menangisnya langit, bumi, dan malaikat? Jawabannya ada dalam dada kita sendiri. Orang tidak akan tahu ya, bagaimana berlalunya Ramadan itu mempengaruhi sanubari kita. Saya teringat dulu beberapa tahun yang lalu mendapatkan kesempatan umroh gratis. Ketika di Masjid Nabawi di Madinah itu, saya mendapatkan kesempatan memasuki Raudhah itu pertama. Ya. Memang berebut. Raudhah itu adalah tempat di mana setiap doa dikabulkan. Tempat yang mustajabah. Raudhah itu letaknya antara rumah Rasulullah dan mimbar. Kalau sekarang makam Rasul dan mimbar itu namanya Raudhah. Ya. Jadi nanti kalau Bapak ke Mekah, ke Madinah, jangan lupa berusaha keras untuk bisa masuk Raudhah. Dan di sana tempat doa yang mustajabah. Karena saya masuk duluan, maka saya sholat persis di depan mihrab, penimbaran gini, tempat khutbah itu. Saya sholat di situ. Di tempat dulu Rasul pernah berdiri. Ya. Kemudian membayangkan peristiwa di mana beberapa saat sebelum Rasulullah SAW wafat, saya sholat di situ. Karena dulu Rasulullah SAW berdiri di situ mengumpulkan seluruh penduduk Madinah yang Muslim, ya. Menjelang kewafatannya itu, kata Rasulullah, wahai Bilal, kumpulkan seluruh penduduk Madinah ini, kumpulkan semua. Lalu Rasul berkata di atas mimbar itu, ya, wahai kaum muslimin, sebenarnya atau perasaanku, ajalku sudah akan selesai, sudah akan tiba. Waktu itu memang diturunkan surat An-Nasr. Idza ja'a nasrullah itu 18 hari sebelumnya turun surat An-Nasr. Yang ditafsirkan oleh para sahabat itu pertanda akhir selesai seluruh rangkaian dakwah. Karena umat Islam, kaum muslimin datang berbondong-bondong orang masuk Islam. Jadi itu merupakan pertanda ajal Rasul akan segera berakhir. Dan beberapa saat sebelum itu Rasul menyampaikan pesan kepada sahabat. Karena sebentar lagi ajalku akan tiba, Rasul, maka aku bertanya kepada kalian, siapakah di antara kalian yang pernah aku sakiti? Tidak satupun orang yang berdiri, Pak. Waktu itu ya. Lalu kedua kali, siapakah di antara kalian yang pernah aku zalimi? Tidak satupun yang berdiri. Ketiga kali ucapkan lagi, siapakah di antara kalian yang pernah aku sakiti atau aku pernah aniaya? Baru seorang sahabat berdiri, Pak.
yang bernama Ukasha bin Mihsan. Dia berdiri, saya Rasulullah. Tapi apakah itu termasuk menyakiti atau tidak? Sebenarnya saya tidak ingin berdiri ya Rasulullah. Tapi karena engkau berkata, mengulangi kata-kata tadi sampai 3 kali. Siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti? Maka aku berdiri. Waktu itu aku berada di sisimu ketika engkau sedang menaiki unta. Dan engkau memecut untamu itu dengan cambuk. Entah sengaja atau tidak, cambuk itu mengenai tubuhku ya Rasulullah. Apakah itu termasuk engkau menyakitiku sehingga diperlukan untuk menuntut balas padamu? Kata Rasulullah, betul wahai Ukasha. Itu salah satu perbuatan zalimku kepadamu. Dan aku siap untuk menerima balasan darimu. Siap. Dan aku berharap bisa menuntut balas kepadamu. Wahai Bilal, tolong ambilkan cambukku di rumah Fatimah anak itu. Lalu Bilal bergegas lari ke rumah Fatimah. Lalu Fatimah, mana cambuk ayahmu itu? Untuk apa? Ayahmu ingin mengkisos dirinya oleh seorang bernama Ukasha. Ukasha akan menuntut balas pada Rasulullah SAW. Kata Fatimah, mencambuk ayahku? Bukankah ayahku sedang sakit keras? Teganya dia mau mencambuk. Jangan, kata Fatimah. Biarkan aku selalu menggantikan kedudukan ayahku untuk dicambuk itu. Entahlah wahai Fatimah. Tapi ayah mau meminta untuk segera mengambilkan cambuk itu. Cambuk itu dibawa Pak. Diberikan kepada Ukasha. Ukasha, silakan kau tuntut balas diriku, mencambuk diriku. Kata Rasulullah. Lalu Ukasha berangkat Pak. Dari kejauhan itu berjalan Pak. Baru beberapa langkah Pak. Abu Bakar Siddiq lompat menghalangi Ukasha. Wahai Ukasha, kamu nggak tahu ya, itu adalah Nabi Muhammad Rasul, Nabi kita, Rasul kita. Tiga-tiganya kami mencambuk Rasulullah SAW. Hentikan ini semua. Ya. Hentikan sandiwara ini. Kata Abu Bakar Siddiq. Terus berkata, Abu Bakar, biarkan Ukasha berlalu. Ukasha maju Pak, ke depan. Baru beberapa langkah lagi, Umar bin Khattab lompat Pak, langsung memegang leher Ukasha itu. Gila kamu ya Ukasha, kamu berhadapan dengan siapa? Tiga-tiganya kami mencambuk Rasulullah SAW, panutan kita, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu mencambuk silakan, kau pilih bagian tubuh yang mana kau inginkan, dibuka bajunya Pak. Umar bin Khattab, cambuklah diriku, jangan kau cambuk Rasulullah SAW. Aku saja, ya, dia adalah sahabat. Kata Rasulullah, wahai Umar, biarkan Ukasha berlalu. Maju ke depan Ukasha Pak. Semakin dekat Rasulullah, semakin dekat itu Ali bin Abi Thalib juga sama Pak, lari lompat. Ukasha, stop, jangan kau teruskan. Aku dan Rasulullah darahnya sama-sama keturunan Bani Hashim. Kalau kamu memang ingin untuk balas, tuntutlah balas pada diriku sebagai saudara sepupu. Lakukan pada diriku. Rasul bilang, wahai Ali, minggir. Biarkan kamu maju. Semakin dekat Pak. Ukasha ke hadapan mimbar itu. Tiba-tiba ada dua anak berlari Pak, lari kencang, lari. Lalu megang tangan kanannya yang satu dan megang tangan kirinya yang satu tuh. Paman Ukasha, jangan kau lakukan paman itu, sambil menangis anak itu Pak. Dia adalah Hasan dan Husain, cucu Rasulullah SAW, sambil menangis. Paman Ukasha, jangan kau lakukan, jangan kau lakukan mencambuk kakekku ya. Ya Ukasha, paman Ukasha, stop ya. Sambil tarik tangan Ukasha itu Pak. Lalu kata Rasulullah, wahai Ali, gendonglah cucuku itu. Digendong cucu Hasan Husain itu ayahnya Sayyidina Ali itu. Semakin mendekat ya.
Sekarang bersiap diri untuk pencambuk diriku. Wahai Rasulullah, bagaimana aku bisa mencambuk dirimu sementara engkau ada di atas mimbar? Lalu Rasul turun, Pak, berpegang pada tangan mimbar itu, ya, turun dari atas mimbar itu dan berdiri di depan mimbar di mana saya sholat di situ. Saya pernah membayangkan ketika itu sampai meneteskan air mata, membayangkan peristiwa yang pernah terjadi pada sahabat yang lalu itu. Lalu Rasul turun. Lalu kata Ukasha, ya Rasulullah, dulu waktu engkau mencambuk diriku, ya, entah sengaja atau tidak, waktu itu aku dalam keadaan tidak berpakaian Rasulullah. Badanku terbuka. Lalu Rasul bilang, kalau begitu aku akan buka gamisku. Agar kisah atau balasanmu, ya, setimpal dengan apa yang pernah kuberikan kepadamu. Dibuka Pak gamis Rasulullah itu. Ya. Dan nampaklah bagian tubuh Rasulullah SAW yang indah, Pak. Ya. Itu Pak, seluruh jamaah, seluruh sahabat itu geram, merah wajahnya, saking marahnya kepada Ukasha. Ya. Kalau mungkin dia akan, kalau kita mungkin kalau maling itu digedugin satu masjid itu, saking marahnya. Kalau tidak ditahan oleh Rasulullah SAW, harus buka bajunya. Kemudian begitu melihat tubuh Rasulullah SAW terbuka badannya itu, lalu Ukasha maju ke depan dan dia lemparkan cambuk itu dan dia peluk Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, rasanya sudah mungkin tidak tahan kalau sampai saya mencambuk diri. Tidak akan mungkin umat ini mau, ya, menyakiti dirimu. Ya. Tidak akan mungkin Rasulullah. Dan kenapa aku lakukan ini semua? Karena aku ingin memeluk tubuhmu ya Rasulullah. Nah, dipeluklah Pak. Tubuh Rasulullah dipeluk erat-erat lama sekali. Sambil menangis Ukasha, ya Rasulullah, maafkan saya Rasulullah. Ya, maafkan saya Rasulullah. Maafkan saya Rasulullah. Lalu Rasul bilang, baik para sahabat, kalau kalian ingin tahu salah satu penduduk surga, salah satu umat Islam yang masuk surga tanpa hisab adalah Ukasha. Karena kecintaannya kepada diriku, kepada Rasulullah SAW, ya, sungguh ia sangat mencintai diriku. Selepas itu Pak, seluruh penduduk pasti itu berebut untuk memeluk Rasulullah SAW. Ya, gantian berebut semua. Ya. Karena ini kesempatan istimewa untuk menyentuh kulit tubuh Rasulullah SAW. Yang kata Ibn Abbas, bagian tubuh Rasulullah SAW itu memberikan barokah. Termasuk keringat yang nempel pada tubuhnya itu juga itu merupakan barokah. Maka seluruh sahabat memeluknya. Karena juga khawatir akan segera kehilangan beliau. Sama seperti halnya kalau kita kehilangan bulan Ramadan. Karena kita belum tentu Ramadan akan datang itu kita akan dapatkan. Tidak bisa menjamin Ramadan tahun depan itu kita akan bisa bersama lagi di sini. Tidak ada yang bisa menjamin. Satu-satu Allah memanggil kita. Oleh karena itu, di antara doa yang sering Rasul ajarkan pada kesempatan seperti sekarang ini, Rasul bilang, marhaban ya Ramadan, masalamah ila liqa. Ya, selamat bulan Ramadan dan ya Rabb, selamatkanlah saya untuk bertemu kembali pada Ramadan tahun berikutnya. Masalamah ila liqa. Semoga Engkau berikan keselamatan kepadamu sampai pada Ramadan tahun depan, Ramadan tahun berikutnya. Selalu seperti itu Pak. Karena kita merasa banyak ibadah kita, ibadah saum, ibadah rangkaian ibadah Ramadan itu masih belum sempurna, masih belum cukup, maksud saya bukan sempurna, masih belum cukup dan masih belum memadai. Salat tarawih kita, kadang-kadang kita kosong, apalagi qiyamul lail, banyak yang kita kosong. Karena itu tanamkan dalam hati. Tahun depan saya akan berupaya untuk menjadi lebih baik lagi.
rangkaian ibadah Ramadan ini ya, agar menjadikan bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh barokah, bulan mulia ini ya, akan kita jadikan sebagai sarana untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bekal yang baik, Pak. Dari rangkaian hadis cerita tadi, Pak, Rasul tadi, ternyata pentingnya menyelesaikan urusan dengan sahabat, Pak. Kan Uqas itu sahabat Nabi. Ya. Nabi sudah dijamin tentang kehidupannya di dunia akhirat. Ya. Tapi dia ingin selesaikan urusan itu, Pak. Urusan dengan sesama hamba itu, dia ingin selesaikan. Dia tidak ingin tunda, Pak. Padahal Nabi ini sudah diampuni dosanya, Pak. Tapi dia masih ingin menyelesaikan urusan ya, dengan sahabat, Pak. Dengan teman. Mungkin kita dengan kerabat. Mungkin dengan istri punya masalah. Dengan anak punya masalah. Dengan orang tua punya masalah. Dengan tetangga punya masalah. Itu yang dicontohkan hadis tadi. Supaya selesaikan. Memang kalau urusan dengan Allah, dengan Ramadan ini selesai semuanya, Pak. Urusan dengan Allah itu diampuni semuanya. Ramadan ini bebas semua. Insyaallah kita selesai Ramadan, besok Idul Fitri itu kita seperti bayi yang baru dilahirkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan sesama, Pak, ya. Dengan anak, dengan istri, dengan orang tua, adik, kakak, tetangga, kerabat semua harus selesaikan. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, selesaikan. Karena kata Rasulullah dalam hadis Muslim itu, nanti di akhirat itu ada orang yang bangkrut. Rasul tanya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Orang sempat menjawab, orang yang bangkrut dan orang yang punya uang, punya dirham, punya harta, tapi habis. Rasulullah bukan. Innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah orang umat Islam yang datang pada hari kiamat nanti menghadap Allah dengan pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa Ramadan, Pak. Ya. Banyak ganjarannya itu menghadap Allah dengan mententeng banyak pahala itu. Tapi dia juga menenteng dosa. Dosa dengan kerabatnya, dengan orang lain itu ya. Sehingga seluruh pahala tadi, Pak, dipakai untuk membayar kekeliruan dosa itu kepada kerabat-kerabatnya tadi, diberikan. Ya. Diberikan semua. Yang menyakiti, yang memukul, ya, yang menghina, yang mengejek itu, ya. Maka itu dibayarkan kepada mereka semua. Yang diejek, yang dihina, yang disakiti, yang ditipu, yang dibohong, segala itu. Diberikan kepada mereka semua pahala. Saum kita yang banyak nih, Pak. Sampai habis, Pak, pahala kita tuh. Pahala sholat kita habis untuk bayar utang tuh. Ya. Ganjaran zakat kita habis. Ganjaran puasa kita habis dipakai untuk membayar utang tuh. Sampai kata Rasul akhirnya dosa orang-orang yang pernah disakiti itu karena sudah habis apa pahala kita tuh, dosa mereka itu ditimpakan kepada kita, Pak. Ditimpakan kepada kita dosa-dosa mereka itu. Bayangkan, Pak, berapa banyak orang yang pernah kita sakiti, pernah kita tipu, ya, kita dolim mereka itu, kita nggak sempat itu minta maaf kepada mereka itu, ya. Kita tidak keburu menyelesaikan urusan dengan mereka, maka surganya itu habis diberikan, dosa mereka berikan kepada kita. Nah, mereka itulah orang yang bangkrut, ya. Al-muflis, bangkrut. Kita tidak ingin, Pak, mengalami akhir kehidupan di akhirat itu menjadi kehidupan yang tragis, ya. Tragis karena bangkrut. Sebelum nanti bangkrut di akhirat itu yang menjawab tidak bisa diperbaiki lagi, sekarang, ya, sekarang di usia-usia tua ini, ya. Mungkin rasanya sekarang lebih mudah, Pak, karena ada media sosial untuk minta maaf itu, ya. Dulu susah, harus datang, Pak. Datang ke tempat itu menyelesaikan. Sekarang orang cukup di WA, maafin saya, ya.
bahkan bisa sekaligus kan, satu RT, satu RW, satu grup. Mohon maaf ya, mohon maaf. Lebih mudah. Tapi kalau urusan lain, ya, piutang-piutang mesti diselesaikan. Tidak bisa dengan cukup kata maaf saja. Ya, bereskan. Urusan-urusan kita tuh, ya kan banyak yang nggak bisa diselesaikan cuma sekedar minta maaf saja. Iya, ini kan kalau itu saya maafin. Gitu ya. Tapi urusan ini beda lagi dia bilang gitu ya. Urusan tanah, urusan warisan, dia, urusan kebun, bereskan. Wah, hak dia saya ambil, sekarang minta maaf, kembalikan lagi haknya mereka, ya. Tetangga tanahnya keserobot sejengkal, maafin saya. Yang kata Rasulullah, tanah sejengkal itu dia akan mengutuk kita sampai 7 lapis ke bawah. Contoh tuh, kadang-kadang di kampung kan main pagar aja. Jangan tepirat, jangan sakit, jangan sejengkal. Ya sejengkal itu depan, belakangnya ke bawah 7 lapis. Ya, contoh, pernah misalnya ngambil apa makanan buah-buahan tetangga tanpa izin misalnya, maaf, minta khilasannya, kerebalnya, itu semua diajarkan oleh Rasulullah SAW dan itu diselesaikan sebelum ajal tiba, kewafatan Rasulullah SAW itu. Ya. Jadi kita di hari-hari terakhir ini Ramadan, kita ingin urusan dengan Allah selesai. Ya. Dosa, kesalahan kita dengan Allah itu selesai. Otomatis dengan Ramadan selesai, Pak. Ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja mereka yang saum, ya, dengan penuh keimanan dan penuh harap ampunan, ya, maka seluruh dosa dulu itu taqaddama min dzambi, dosa-dosa dulu dan sekarang, ya, selesai. Tapi dengan urusan manusia enggak, Pak. Tetap harus diselesaikan. Karena itu, ya, nanti habis Syahid misalnya bereskan. Kan momen terbaik Idul Fitri kan ya, ampurannya, ya, salaman, ya, taqabbal minna wa minkum, sama-sama maafin, afan ya akhir, maafkan. Wah, Ramadan nanti gimana ya? Kalau gitu saya kehilangan Ramadan. Enggak. Sekalipun bulan Ramadan itu berlalu, tapi seluruh rangkaian amalan Ramadan itu bisa dikerjakan di bulan Syawal. Sama ganjarannya, ya. Kalau Bapak ikhlas ridho, sama. Apa misalnya? Kalau kita bisa som Syawal 6 hari itu, ya. Dalam bulan Syawal 6 hari som, itu sama dengan som sama 1 tahun. Kita som Ramadan 30 hari. Nanti Syawal bulan puasa 6 hari, nggak banyak banget 6 hari. Itu sama dengan saum selama 1 tahun. Ya. Salah satu bukti bahwa Ramadan tidak pernah berlalu sebetulnya. Qiyamul Lail kita bisa lakukan di bulan-bulan Syawal, sama. Karena akan engkau dapatkan apa yang kau inginkan kalau kita bisa bangun malam selama bulan Syawal. Terus hingga Sya'ban sampai Ramadan ke depan. Ila liqa Ramadan, sampai kita sampai lagi tahun depan di Ramadan berikutnya. Semoga saja Allah memberikan kebaikan kepada kita semua hingga sampai kepada bulan Ramadan. Mari kita sama-sama tundukkan hati dan pikiran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatin wa rasul ajmain. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami telah tahu banyak tentang perintah, tapi kami masih sering mengabaikan perintah-Mu ya Rasulullah. Oleh karena itu ya Rabb, melalui iktikaf di akhir bulan Ramadan ini, aku mohon kepadamu agar Engkau memaafkan kami ya Rabb. Maafkanlah kami, maafkanlah keluarga kami, maafkanlah masyarakat kami, maafkanlah para pemimpin-pemimpin kami ya Rabb. Sesungguhnya kami telah tahu banyak tentang larangan, tapi kami masih sering melanggar larangan ya Rabb. Aku mohon kepadamu melalui rangkaian iktikaf di akhir Ramadan ini agar Engkau mengampuni kami ya Rabb. Ampunilah kami, ampunilah keluarga kami, ampunilah masyarakat kami, ampunilah para pemimpin kami ya Allah Tuhan kami. Sesungguhnya kami telah menerima banyak karunia-Mu, barakah-Mu, rahmat-Mu, nikmat-Mu, serta rezeki-Mu yang melimpah.
Tapi sungguh kami belum menjadi orang yang dapat bersyukur kepada-Mu ya Rabb. Oleh karena itu ya Rabb, aku mohon kepadamu agar seluruh rangkaian ibadah iktikaf di bulan Ramadan ya, memberikan kekuatan kepada kami, ketabahan, kesabaran, keyakinan yang kuat dalam melaksanakan ketaatan kepada-Mu ya Rabb. Jauhkanlah kami dari segala macam malapetaka, mara baik serta bencana. Hindarkanlah kami ya Rabb dari segala macam bentuk kejahatan, bentuk kriminal ya Rabb. Jauhkanlah kami dari berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Satkanlah tubuh kami, lindungilah kami, raksalah kami, jagalah kami ya Rabb. Hanya kepada Engkau lah kami berserah diri, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, hanya kepada Engkau lah kami mohon petunjuk Rabb, agar kami bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.